Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama 1. Wafik Ainur Rohmah, NIM 63020000016. 2. Ahmad Abdul Sulki Al-Kayis, NIM 63040020036. 3. Putri Anasari, NIM 63040200076. A. Peranan kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi nasional. Endowment factor seperti yang dikemukakan oleh Michael Porter merupakan faktor penting dalam daya saing suatu negara. NIF yang salah satunya mewujudkan pada faktor produksi agar memiliki nilai tambah, membutuhkan pelaku ekonomi yang handal, mandiri, ulet, dan kreatif. Disinilah peran wirausaha sangat strategis sebagai faktor utama untuk menciptakan nilai tambah di sektor real dan di wilayah ekonomi baru, meningkatkan PDB, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. B. Definisi usaha keluarga. Usaha keluarga merupakan suatu perusahaan yang kepemilikannya melibatkan fungsi dua atau lebih anggota keluarga yang sama secara langsung dalam sebuah usaha. Menurut Longnecker dan kawan-kawan, pada 2003, usaha keluarga adalah suatu perusahaan di mana dua atau lebih anggota keluarga sama-sama berperan sebagai pemilik atau bekerja bersama dalam operasi bisnis. Keuntungan usaha keluarga menurut Longnecker dan kawan-kawan adalah 1. Motivasi kuat dari anggota keluarga. 2. Menggunakan tema-tema keluarga dalam iklan. 3. Penekanan di tempat kerja. 4. Fokus pada proses perjalanan bisnis. Hal yang perlu diperhatikan oleh tim suami istri dalam usaha keluarga. 1. Kesempatan untuk membagi lebih dalam setiap kehidupan lainnya. 2. Pertentangan bisnis yang akan mencampuri kehidupan keluarga. 3. Pekerjaan tidak dapat ditinggalkan atau cuti untuk kehidupan keluarga. Hal yang perlu diperhatikan oleh anak laki-laki dan perempuan dalam usaha keluarga. 1. Preferensi individu tidak sama daripada sebuah usaha. 2. Kecakapan individu tidak cukup untuk memikul peran dalam usaha. 3. Keinginan individu untuk bebas memilih karir lainnya. C. Mengembangkan usaha. Memiliki usaha atau bisnis sendiri alias menjadi wira swasta memang menjanjikan. Kamu tak perlu lagi mengandalkan gaji bulanan, bekerja di bawah tekanan, segudang tugas dan pekerjaan, juga jam kerja yang melelahkan. Saat menjadi wira swasta, kamu adalah bosnya. Cara mengembangkan usaha bisnis dimulai dari gencar berpromosi. Semua pemilik bisnis harus tahu bahwa promosi adalah kunci utama agar bisnis yang dimiliki semakin berkembang. Mengapa demikian? Karena membuat orang
mengenali bisnis yang kamu geluti atau kerjakan, dan ini akan menjadi kesempatan emas jika ternyata promosi yang kamu lakukan sampai kepada investor. Mengembangkan usaha dengan mengenali pesaing. Setelah selesai berpromosi, lalu apa tahapan selanjutnya? Tunggu dulu, promosi tidak bisa dilakukan 1 atau 2 kali saja. Promosi harus dilakukan terus-menerus. Nah, sembari kamu berpromosi, kamu bisa turut mempelajari pesaing yang juga sedang menjalankan usaha yang sama denganmu. Lebarkan sayap bisnis dan perluas jaringan. Promosi sudah, mencari informasi tentang para pesaing sudah. Nah, sekarang coba kamu lebarkan sayap bisnis dan perluas jaringan usaha yang kamu punya. Bagaimana caranya? Tidak sulit, karena ada berbagai sektor yang bisa kamu tuju. Misalnya dalam bagian pemasaran, kamu bisa meluaskan jaringan dengan membuka cabang di kota atau area tertentu. Tetap fokus dan konsisten. Mengapa konsisten sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha agar semakin besar? Konsisten membuat bisnis yang kamu jalani tidak melenceng dari visi misi utama yang kamu buat. Meski zaman mengalami banyak perubahan dan dibutuhkan banyak inovasi untuk tetap bisa bertahan, mempertahankan konsistensi tetap harus diutamakan. Pastikan semua aktivitas terorganisir. Aktivitas yang terorganisir akan membantu kamu dalam menuntaskan berbagai tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, buatlah daftar kerja harian. Adanya daftar kerja ini akan memudahkan kamu dalam melakukan evaluasi, sehingga tidak ada hal atau kewajiban yang terlewatkan. D. Pemanasan global. 1. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting masih kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Ada 2 manfaat, yaitu 1. Mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi. 2. Dan untuk bertahan hidup. Orientasi manajemen. 1. Etnosentris. 2. Polisentris. 3. Regiosentris. Hal-hal yang mendorong diantaranya adalah 1. Kebutuhan dan keinginan pasar. 2. Teknologi. 3. Perbaikan transportasi. 4. Biaya. 5. Kualitas. 6. Perdamaian global. 7. Pertumbuhan ekonomi dunia. 8. Mengenali peluang untuk mengembangkan daya tua secara global. Hal-hal yang menghambat. 1. Kecandukan manajemen. 2. Organisasi. 3. Kendali nasional. Konsep pemanasan global. 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ada perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan
kebutuhan manusia adalah 2. Produk-produk. Produk-produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. 3. Nilai, biaya, dan kepuasan nilai adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Pertukaran, transaksi, dan hubungan kebutuhan dan keinginan manusia serta nilai suatu produk bagi manusia tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. 5. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensi yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. 6. Pemasaran dan pemasar. Pemasaran adalah keinginan manusia dalam hubungan dengan pasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai untuk itu. Kalau satu pihak lebih aktif mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah calon pembeli. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.